Hi again everyone, welcome back again di Altcoins Update. Dan Altcoins Update hari ini sekalian saya pengen review untuk Bitcoinnya lagi, karena kita tahu pergerakan sepanjang malam ya, ini volatilitasnya tinggi banget. Sebelumnya naik signifikan and then dibanting lagi signifikan. Banyak orang bilang langsung, wah ini kayaknya bakalan rontok ya, balik lagi sampai ke 20.000 dan bahkan ada yang bilang lebih rendah. Teman-teman sekalian, jadi kita bakal review untuk altcoin itu adalah Solana. As you can see, mungkin di judulnya kita review seputar Solana dan kita tambahin untuk Bitcoinnya. Anyway, kenapa pilih Solana? Karena di video yang fundamental update ini kebetulan first comment-nya ya itu nanyanya soal Solana. Nah, kemudian di video Bitcoin saya lihat ada juga yang bilang Conflux ya. Jadi interested lah untuk ngebahas kedua koin itu. But maybe kita akan lakuin itu nanti khusus ya. Mungkin antara tanggal 30 kali ya, di hari Sabtu seperti yang saya sempat mention sebelumnya. Jadi kita bakal adain live streaming di akhir pekan supaya teman-teman nyantai juga. Kita bakal review kayak altcoins-nya, kondisi price action-nya seperti apa. Sebenarnya saya juga penasaran sih teman-teman. Di Telegram itu saya ngecek ternyata bisa live streaming ya. Jadi saya pengen coba untuk ngetes live streaming di Telegram ya, mungkin sewaktu-waktu kalau misalnya sore hari kita lagi nyantai kita bisa streaming di sana. Why not gitu ya teman-teman sekalian. But saya pengen coba dulu nanti kayak gimana live streaming melalui Telegram. So kalau misalkan kalian interested, mungkin kalian bisa support video ini dengan 500 likes juga, supaya nanti kedepannya kita punya fitur baru untuk Telegram. Kita bisa berdiskusi, mungkin nggak banyak diskusi seputar koin, mungkin lebih banyak kayak Q&A, kita ngobrol seputar technical analysis, dan teman-teman bisa belajar juga dari sana. Karena hari ini saya sempat sharing banyak hal sih sebetulnya ya seputaran technical analysis. I don't really know apakah kalian interested dengan itu, tapi kalau kalian interested, saya bakal sangat appreciate banget kalau teman-teman bisa kasih feedback lah ya, supaya saya tahu nih, oh kalian juga suka loh ternyata dengan informasi seputar ini. Jadi di sela-sela waktu mungkin ya saya bisa bikinkan semacam kayak gambar-gambar ini ya, ini supaya teman-teman bisa belajar istilahnya seputar technical analysis. Ini sebenarnya hal paling mendasar ya, bisa dibilang fondasi dari gimana kita membaca yang namanya price action. Jadi kita bukan cuma sekedar analisa aja, tapi sebenarnya salah satu part yang bisa support teman-teman untuk bisa profitable di dalam trading itu adalah timing. Jadi kalau teman-teman nih analisanya udah jago, kita ngelihat istilahnya dia punya banyak analisis ya, indikator apa segala macam dia ngerti, tapi masalah timing masih belum bisa diatasin, apalagi masalah psychology itu masih akan sangat berpengaruh di dalam kita membangun portofolio, terutama untuk hasil dari trading gitu ya. Kalau misalnya teman-teman mungkin interested lebih jauh untuk mempelajari seputar hal ini ya, saya mungkin bisa bagi sedikit tips and trick melalui Twitter maksudnya, dan Telegram. Nanti kita bisa bahas lewat live streaming. So anyway teman-teman sekalian, ini tadi sempat ya kita ngepost, make sure kalian check it out ya, supaya kalian juga bisa mempelajari seperti apa sih sebenarnya seputar timing. Nanti mungkin akan saya buatkan yang lain dengan entry model atau setup yang berbeda, supaya teman-teman jadi punya gambaran, oh ternyata kalau ini yang terjadi sebaiknya kita lakukan ini loh, kalau ini yang terjadi sebaiknya kita begini. Ini sebenarnya ada hubungannya dengan previous video juga. Jadi saya ngelihat tampaknya ini bukan tampaknya sih, sebenarnya lebih ke concern ya, lebih ke kekhawatiran. Kita tahu ketika kita update market dalam beberapa menit, bahkan ya nggak cuma jam loh ya, karena beberapa kali saya pernah lihat lah ya di video YouTube saya, ketika kita review satu koin, beberapa menit atau beberapa jam setelahnya tuh langsung ada pump and dump yang luar biasa signifikan. Nah itu teman-teman sampai bilang ini channel dipantau sama whales ya, ibaratnya dia tahu nih ketika kita update, wah ini nih digoyangin marketnya dan lain sebagainya. Yang udah pasti adalah kita sebagai bisa dibilang retail traders ya memang gak punya kuasa ya untuk menggerakkan pergerakan market secara masif, karena untuk menggerakkan itu volume transaksi di market itu gede ya. Kita nggak mungkin ngegerakin pasar karena volume transaksi kita tuh pasti kecil gitu loh teman-teman. Even $100.000 sekalipun kalian eksekusi itu tetap nggak cukup untuk ngegerakin pasar secara masif ya. Jadi ibaratnya ya kita tahu lah ya, kita di sini hanyalah retail. Jadi tugas kita di sini adalah mencoba mengidentifikasi what
are the bigger players doing right now, ya. Dan tentu saja di previous video kita nggak bahas seputar fundamental. Saya bahas sedikit di sini kenapa Michael Burry, ya, istilahnya dia nge-short stock market di US, dan mungkin dia bisa salah, mungkin ya karena dia adalah manusia biasa, tapi tentunya dia pasti punya data dan punya informasi yang mungkin kita nggak tahu. Tapi dari sini, karena kita belajar dari orang itu juga merupakan orang yang bisa dibilang sukses lah pada masanya di 2008. Jadi kita bisa berkaca lagi, melihat apa yang menjadi concernnya dia. Kenapa dia mau nge-sell short, kenapa dia mau istilahnya melihat bahwa stock market masih bisa lebih rendah harganya, apakah ini overvalue, dan apakah kita akan melihat diskon masif ke depannya. Dan itu yang menjadi satu buah pertimbangan lah untuk kita di dalam mengambil keputusan. Dan gak lama setelah saya update, itu Bitcoinnya langsung nanjak tuh signifikan, teman-teman, ya. Dia nanjak signifikan, tapi hanya beberapa jam setelahnya, kayak sekitar 2 jaman, itu langsung dibanting lagi. So what is going on with Bitcoin? Mungkin teman-teman bertanya-tanya, apakah Bitcoin di sini sudah mulai kehabisan nafas? Apakah sellers akan benar-benar mengkontrol market dan kembali membawa Bitcoin ke harga yang lebih rendah? Maka kita coba lihat dari segi price action. Sebenarnya teman-teman sekalian, di previous video saya juga sudah mention kembali bahwa di overall trend, terutama daily time frame ataupun 4 hour time frame, ini kita ngelihatnya memang masih dalam keadaan bearish. Utamanya adalah trend line, ya. Jadi kalau misalkan teman-teman banyak yang bertanya, ya, ibaratnya ini kan tentu saja faktor judul juga. Ibaratnya teman-teman ngelihat, ya, buyers mulai kembali, tanda tanya, ya kan, potensi flip bias, tanda tanya. Karena memang sebenarnya kita nggak bisa memastikan dengan 100% yakin gitu, ya. Istilahnya kalau saya bisa bilang sama teman-teman, ayo guys, beli sekarang, udah pasti bakal naik. Itu namanya membahayakan, ya kan? Teman-teman bisa terjebak dalam kondisi yang mungkin tidak diinginkan, bisa dibilang loss-nya bisa masif, dan lain sebagainya. Jadi, kenapa saya katakan demikian? Karena market itu penuh dengan berbagai kondisi, ya. Ada kondisi di mana yang namanya liquidity sweep, ada kondisi di mana yang namanya trending, ada kondisi yang namanya konsolidasi, ada kondisi yang namanya berbentuk channel, kadangkala membentuk pattern, kadangkala di sini cuman flat aja, nggak banyak pergerakan. Dan kita sebagai seseorang yang setiap hari di depan layar, saya ngabisin waktu sehari itu lebih dari, I don't know, maybe mungkin lebih dari 5-6 jam, ya, di depan layar memperhatikan chart, baik itu crypto market, baik itu forex market. Sometimes saya juga ngelihat US stocks, ya, terutama di sini kayak S&P 500, Nasdaq, dan kawan-kawan, karena itu juga masih ada hubungan dengan kripto. Ibaratnya saya ngerti gitu loh, ya, bagaimana pergerakan dari pasar, dan ibaratnya sebegitu lamanya saya ngabisin waktu pun, saya nggak bisa yang namanya memprediksi 100% pasti benar, ya. Ini loh ke depannya akan seperti ini. Yang saya bisa lakukan hanyalah membaca data, karena price action ataupun candlestick ini adalah data yang disebabkan oleh volatilitas market. Jadi pergerakan market ada naik, ada turun, ada naik, ada turun. Ya, mereka mau ngapain di sini, mereka ngelakuin apa, itu sebenarnya bisa kebaca. Dan satu yang saya bisa baca datanya berdasarkan pergerakan Bitcoin saat ini. Kenapa sih garis 27.500 ini ada di layar saya? Ya, kalau teman-teman perhatikan sebenarnya dari previous video pun sudah ada garis tersebut. Jadi bukan tiba-tiba itu garis ada tanpa sebab gitu, ya. Ibaratnya kita bisa ngelihat, sebentar saya mau cek dulu mana ya price action yang time frame daily untuk memastikan. Oh, this one adalah reviewnya. Nah, ini teman-teman, ya. Jadi kita berbicara soal ekspansi range. Apabila Bitcoin mampu breakout dari trend line, itu pertama. Kedua, 27.500 merupakan high point dari pergerakan sebelumnya. Kalau daily time frame dia bisa close di atas level itu, baru kita berbicara possibility untuk harga kembali ke $29.000, dan itu akan lebih meningkat dari segi probabilitas. Nah, kita ngomong seperti ini kenapa, teman-teman? Bukan berarti istilahnya kalau orang bilang, lu cari aman lah, ya, kalau misalkan nggak sampai segitu dan bla 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 bla. Gini, teman-teman, memang yang namanya price action itu, ya, segala informasi itu tergambarkan dari apa yang terjadi di market melalui candlestick ini. Kalau misalkan kita nggak ngelihat dia mampu breakout dari trend line, itu sesimpel tidak ada cukup pembeli di market untuk bikin market price itu jadi lebih tinggi. Ya, ini kan namanya market price, harga di pasar. Sekarang gimana ceritanya harga itu bisa naik tinggi?
Jawabannya adalah karena banyaknya permintaan. Banyak orang yang mau beli, banyak orang yang belanja, tidak ada orang yang mau jual. Itu yang bikin harganya jadi naik tinggi. Nah, sekarang dari apa yang ditunjukkan oleh price action di depan layar kita, ya kalau teman-teman ya buka layar laptop, kalian lihat di istilahnya kalian punya trading view. Yang terlihat adalah buntut panjang ke atas. What does it mean? It means sellers masih aktif di sini, dan kalau itu terjadi berarti kita nggak bisa mengharapkan 27.500, jangankan 29.000 ya, ibaratnya 27.500 saja itu bakalan susah. Intinya itu teman-teman. Jadi kalau misalnya kita ngelihat, tadi waktu saya update ya, ini quick update karena memang saya ngelihat opportunity itu. Ketika kita ngelihat market atau price action-nya tiba-tiba dia mendadak melesat naik, apa sih yang kita perhatikan? Tiba-tiba ini kenapa harganya nanjak tinggi signifikan? Apakah karena ada permintaan yang tiba-tiba masif masuk ke market? Apakah karena ada sentimen? Apakah karena ada news ya? Banyak banget faktornya. Satu, ketika itu terjadi, ini baru indikasi awal. Makanya saya sampaikan di previous video, saya jelaskan kalau misalkan retracement-nya proper, ya ini kalau kalian lihat nih, saya gambarkan panah-panah ini ya. Ini kalau retracement-nya proper ya, ketika dia setelah berhasil naik, kemudian dia retracement-nya slowly ya, membentuk higher low, terkonfirmasi dengan candlestick, kalian bisa manfaatkan untuk ambil long position. Jadi kita bukan semerta-merta ngelihat harga naik terus langsung nih, langsung buru-buru pasang limit ya. Pertanyaannya, kita udah tahu dari mana ketika harga turun ke level yang kita mau, di situ akan ada reaksi kembali. Ya, kita nggak akan tahu kalau misalkan kita lakukan itu di depan, berarti kita mencoba untuk memprediksi masa depan. Dan kalau kita ngomongin trading, itu nggak bisa dengan kita memprediksi. Yang kita bisa lakukan adalah waiting until confirmation itu terjadi di market. Jadi ketika marketnya udah nih, naik tiba-tiba signifikan banget, kita tunggu dia pullback. Loh, kok pullbacknya kenceng? Ketika pullbacknya kenceng, kita udah boleh antisipasi, berarti something is wrong with the market. Ada kemungkinan ini adalah liquidity sweep. That's why kalau teman-teman mungkin yang kebetulan ada di grup Discord kita ya, atau di grup advance, kalian bisa lihat ya, ini update saya seputar Bitcoin. Ini benar-benar ya, saya update tuh cepet. Per marketnya nanjak signifikan, saya update by video, potential reversal, saya info ke teman-teman ya. Ini kira-kira price action-nya, gambarannya. Kalau memang dia close candle di atas, kita expect retracement-nya bagus, retracement-nya korektif, baru nanti cari opportunity untuk long position ya. Update on Bitcoin, before kita masuk buy, make sure lihat derasnya sellers dulu, mulai melemah. Kalau sellersnya masih agresif, gimana ceritanya kita bisa entry? Karena kita nggak tahu nih, ini apakah istilahnya cuma sekedar liquidity sweep atau bagaimana ya. Beberapa saat setelahnya kita bisa lihat langsung ya, harganya turun sampai bawah, kita nggak pasang limit, jadi kita nggak terburu-buru untuk entry ya. Itu yang penting sebenarnya teman-teman. Kalau berbicara soal trading, itu ngomongin soal timing ya. Ketika kita ngelihat marketnya retracement tapi tiba-tiba agresif, kita nggak bisa langsung masuk ke market. Seakan-akan kita bisa mengkontrol market, by the time kita entry harganya langsung mantul. Kan nggak bisa kayak gitu teman-teman ya kan. Kita nggak tahu tuh apakah kondisi tersebut akan bisa terjadi. Bahkan setelah kita ngelihat penurunan agresif, saya langsung inform, waspada ya, potensi liquidity sweep. Ini kalau progres penurunan impulsif sangat rawan untuk market bisa rebound lagi. Be safe and do not rush, sesimpel itu. By the time kita ngelihat nih, market kelihatannya hanya fake out, there's a probability bahwa ini adalah liquidity sweep, baru kita cari alternatif yang mendukung dari posisi-posisi yang kita harapkan. Seperti misalnya contoh, kita ngelihat WorldCoin, ada potensi rising wedge, waiting for the breakdown. Kalau dia breakdown bisa sell short. Kemudian personally lagi mantau HIVI ya, kelihatannya bisa dipertimbangkan untuk menjadi setup menarik sell short. Dan masih banyak lagi ya, kita nggak ngomongin WorldCoin, HIVI aja, tapi ada Tomo Chain juga yang sama-sama masih nunggu ya, stick with the plan, wait for the breakdown, baru kemudian wait for the retest, dan kita entry pada saat proses retestnya. Dan masih banyak lagi. So it's all about timing. Jadi kita bukan mencoba untuk memprediksi masa depan. Kalau prediksi masa depan berarti saya udah bisa nentuin dari sekarang, nggak perlu nunggu nanti, ibaratnya seperti itu. So ini video jadi panjang ya teman-teman, karena kita tambahin wejangan sedikit supaya teman-teman punya gambaran bahwa next time kalian ngelihat pergerakan seperti ini, kalian jadi tahu apa yang semestinya kita lakukan, dan ada unsur sabar di sana yang bisa menyelamatkan kita dari yang namanya istilah bull trap
Ya, jadi kalau teman-teman bilang bull trap, good, berarti kalian tahu ada preparation untuk sell short setelahnya. Ya, karena kalian udah bisa identifikasi ini bull trap. Kalau ini bull trap, berarti habis ini kita sell short. Ya, kalau teman-teman entry long, terus tiba-tiba harganya turun, terus kalian bilang bull trap, itu berarti kalian kena jebakannya. Ya, itu intinya teman-teman. Oke, so continue a bit on posisi Bitcoin. Tentu saja pin bar ini atau tail candle begitu panjang ke atas bisa menjadi indikasi yang kurang begitu baik di Bitcoin, dan ini artinya concern kita dari awal ya, at least dari update video di weekly update ya, di sini 2 harian yang lalu, ini masih sejalan ya, masih on track dengan update tersebut. Jadi kita bisa lihat bahwa ekspansi range itu masih bisa berlanjut tuh sampai ke $25.000. Kenapa demikian? Karena hari ini kita ngelihat buyers masuk dengan agresif, tapi dibalas dengan sellers yang juga sama-sama agresif. Di sini saya tambahkan VWAP dari swing high, dan kalau kalian lihat rejection itu terjadi tepat di VWAP, dan sebenarnya bisa tambahin lagi di sini ya, band multiplier saya bakal tambahin di bagian atas, dan kalian bisa lihat bahwa reactionnya itu datang dari area resistance yang ada pada VWAP ya. Dan setelah rejection itu terjadi dalam kondisi yang agresif, sebenarnya pada saat ini terjadi close candle, ini bisa dikonsider sudah confirm breakout. Dan dia sudah confirm create yang namanya higher high. Cuma permasalahannya adalah proses turunnya ini tidak ada rem. Dan yang terjadi adalah kita malah tidak mampu create higher low. Ya, memang sih kalau teman-teman perhatikan di sini, ini ada trend line loh, dan somehow Bitcoin dari penurunan agresif itu mereka masih bisa respect sama trend line-nya ya. Ditambah sebelumnya ada falling wedge. Setelah dia breakout, falling wedge-nya sudah berhasil di take out, tapi pada akhirnya harga kembali bergerak di bawah falling wedge-nya. Ini berarti falling wedge itu bisa dikatakan invalidated. Dan dengan progress penurunan yang begitu agresif, retracement lebih dari 100%, which is kalau teman-teman lihat di time frame 30 menit, kalian bisa lihat bahwa low point ini itu udah di take out ya dalam beberapa candle time frame 3 jam, maksud saya 30 menit ya, which is dia technically create a new low level, dan sekarang pergerakannya antara dia membentuk pennant, which is pennant ini bisa mengarah ke another penurunan lanjutan pada Bitcoin, atau seandainya memang dia respect terhadap trendline, mungkin kita akan mendapat retracement, dan retracement itu bisa ngelit kita ke area mungkin imbalance ya, yang bisa dijadikan sebagai acuan untuk kita melihat apakah ini menjadi lower high-nya pada Bitcoin. But in the end, kalau misalnya nanti teman-teman lihat, kembali lagi ya, perhatikan kata-kata saya, kalau kita naiknya retrace ya, retracement dalam speed yang korektif ya, dalam artian teman-teman ngeliat kayak anak tangga ya, naiknya seperti ini, cicil pelan-pelan, cicil pelan-pelan, cicil pelan-pelan, lalu di level yang kita expect ada rejection, tiba-tiba terjadi seperti ini. Ini bukan telat teman-teman, ini justru indikasi awal Anda boleh prepare untuk sell short. So any retracement, any chart pattern setelahnya itu kalian udah bisa eksekusi untuk sell short ya. Kalau misalnya teman-teman yang mungkin belajar seputar smart money concept dan lain sebagainya, kalian bakal lihat, oh ini ada yang namanya change of character ya, atau displacement, atau market structure shift. Habis itu kalian cari mungkin area order block, mungkin kalian cari fair value gap, dan kalian set up untuk sell short dari area tersebut dengan pertimbangan stop loss di previous high dengan target di low point sebelumnya, atau low point yang berikutnya, atau di area liquidity yang belum dimakan. Dan biasanya kalau mereka lihat kayak gini, oh ini nih trendline ini adalah liquidity, kemungkinan liquidity itu akan di rate dulu, baru kemudian harga bebas bergerak dan bla 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 bla. Nah ini kita bawa lebih ke arah yang kompleks teman-teman ya, tapi in the end it's all about yang namanya market structure ya. Ketika Anda lihat dari bullish becomes bearish ya, any retracement akan jadi lower high-nya, dan sekarang posisi itu sedang terjadi. Ibaratnya ini adalah low point, higher high, higher low, higher high, and then lower low. So if we have any retracement di sini, ini bisa jadi opportunity ya, dengan catatan ada rejection seperti yang tadi saya jelaskan. Jadi mudah-mudahan teman-teman paham nih ke depannya kalau misalnya ngelihat kondisi seperti itu gimana reactionnya. Dan saat ini ya, dengan posisi seperti ini, saya pikir sellers itu lebih mendominasi pergerakan market, dan kita bisa expect harga bisa bergerak lebih rendah. Tinggal pertanyaannya adalah Bitcoin pilih jalan yang mana? Yang impulsif, which is langsung turun, atau kita ngelihat
pergerakannya lebih proper, di mana ada proses retracement dulu, baru kemudian penurunan lanjutan. Ingat teman-teman, minggu ini akan ada Jerome Powell speak dan akan ada rilis data GDP. Udah pasti itu juga akan memberikan pengaruh terhadap pergerakan dari Bitcoin sepanjang sepekan ini. Oke? So, mudah-mudahan cukup jelas ya dari penjelasan saya seputar Bitcoin. Sebelumnya bias saya bearish, becomes bullish gara-gara strong bar hijau ini, but then kita lihat ada rejection, dan rejection ini bukan menjadi higher low-nya. Jadi dari sini kita udah tahu bias kita back to bearish ya. Dan dengan back to bearish ini kita bisa cari alternatif koin apa nih kira-kira yang menarik untuk di sell short ya, yang secara strukturnya oke dan secara momentum serta timingnya kelihatannya juga bagus untuk bisa kita manfaatkan. Alright, mudah-mudahan cukup clear. Nah, berikutnya teman-teman. Nah, ini sedikit penjelasan. Berbeda dengan apa yang terjadi pada si Bitcoin. Solana di sini sebenarnya punya peluang untuk create yang namanya higher high. Ya, kita bisa ngelihat loh, dia masih punya opportunity untuk menjadi bullish. Kebetulan memang ini yang kita pengen review ya, teman-teman sekalian. Nah, kalau kita lihat time frame daily, apa yang terjadi? Low point, kita sempat create high point, reject, tapi dia tidak create lower high, malah di sini dia meneruskan penguatannya dan kembali naik. So technically ini adalah area yang akan teman-teman perhatikan sebagai potensi untuk tahanannya atau area demand-nya. Nah, pertanyaannya adalah apakah di sini demand tersebut akan menjadi area untuk buyers masuk kembali? Kita nggak tahu. Ya, sekali lagi saya tekankan, kita tidak tahu sebagai retail trader. Yang kita bisa lakukan adalah merespon market. Kalau market reacting di level itu, suddenly kita ngelihat ada candle bullish yang agresif. Ya, seperti yang tadi saya jelaskan, kembali lagi ke konsep yang saya review juga melalui si Twitter ini. Kalian lihat aggressive buyers masuk, wait for the retracement, after retracement lihat dari candle confirmation yang ada, after close candle dalam keadaan bullish, either kalian entry after close candle atau kalian entry pada saat doji, itu nggak ada masalah, kembali ke preferensi masing-masing. Tapi yang pasti adalah saat ini, kalau kita lihat, ini kan kalau day by day aja ya lah ya, kalau kita lihat ada bearish engulfing, wajar koreksi terjadi dalam keadaan agresif. Lalu di sini sempat ada konsolidasi dan setelah konsolidasi diiringi dengan satu candle penurunan. Nah, pertanyaannya saat ini candle bagus atau enggak? Buat kita anggap bahwa buyers itu udah ready untuk masuk ke market. Mengapa demikian? Pertanyakan ini ke diri teman-teman. Ini tail candle panjangnya ke bawah apa ke atas? Kalau ke atas berarti kita tahu tekanan jualnya lebih agresif daripada yang beli. Itu pertama. Kemudian close candle time frame daily. Ini nanti close-nya dalam keadaan bearish apa dalam keadaan bullish? Kalau dia closing-nya dalam keadaan bullish, mungkin membentuk semacam speeding tops, bisa jadi konfirmasi awal dari potensi reversal. Baru next day-nya kita butuh tambahan konfirmasi, yaitu bull candle di atas area demand zone-nya. Itu bisa menjadi indikasi awal. Nah, kalau misalkan itu tidak terjadi, maka Anda harus waspada untuk Solana kembali turun. Minimal dia bisa retest terhadap trend line yang terbentuk di time frame daily ini. Ya, terlihat cukup clear bagi saya bahwa di sini ada trend line yang kelihatannya berpotensi untuk menjadi salah satu area support kita. Ya, kalau misalnya trend line itu nggak bertahan, then you gonna wait until this level. Kisaran $16 lebih kurangnya. Kalau kalian lihat rejection, kalian memanfaatkan buy, silakan. Itu jadi pilihan masing-masing. Oke. Nah, berikutnya kita lanjut teman-teman ke time frame hourly-nya. Jadi saya akan mulai dari time frame 4 jam. Ini yang tadi sudah saya sempat jelaskan ya, apa yang terjadi pada time frame daily, di mana kita ngelihat di situ adalah area demand-nya ya. Ini kalau dilihat prosesnya, ini adalah low point terakhir berhasil di break low ya, so technically dia create yang namanya new low level. Habis itu slowly market mengalami reversal setelah terbentuk inverted head and shoulders, harga kemudian naik terkonsolidasi dan setelah itu dia naik create higher high ya. Dia testing ke high point yang ada di sini dan supply zone yang ada di time frame 4 jam, tapi kemudian kita mendapati rejectionnya agresif. Sebenarnya kalau kita lihat secara time frame kayak 4 jam ya, ini kita bisa anggap loh bahwa strukturnya itu sudah shift menjadi bearish kembali. Ya, teman-teman bisa lihat di sini, ini ada low point baru, sudah berhasil di break low juga, dan terakhir kita lihat di sini setelah dia terbentuk low point ini, harga naik cukup signifikan, tapi apakah harga itu berhasil merubah
struktur pada time frame yang besar seperti 4 jam? Jawabannya belum ya. Yang kita lihat di sini, mungkin teman-teman boleh aja anggap ini sudah break terhadap falling wedge. Kita ngelihat, wah ini kayaknya udah close nih di atas falling wedge dan lain sebagainya. Tapi teman-teman tetap, selama high point belum di breakout, ini artinya posisi harga pada Solana masih bisa mengkonfirmasi lower high. Dan dari rejection ini kita jadi tahu, oke, this is our lower high ya. Dan kita udah dapet ini lower high-nya. So the question is, balik lagi ke demand zone ya, di time frame daily kita bisa lihat, begitupun time frame 1 jam, apakah di sini kita akan mendapatkan reaksi yang kita harapkan? Well, at the beginning, yes, kita nggak dapetin ya strong bull candle seperti ini, but the retracement doesn't show that market is ready to bull again atau untuk rebound lagi. Yang terjadi adalah kita bisa lihat technically dia create lower low ya, secara body candle dia create lower low. Lalu apa yang teman-teman lihat saat ini adalah proses retracementnya. Mungkin kalian juga bisa menganggap bahwa ini adalah possible bearish flag pattern, atau mungkin kalau kalian mau bilang ini sebagai triangle juga nggak ada masalah, sama aja teman-teman. Karena balik lagi, tergantung nih, kalau dia break low berarti dia akan langsung create new low level. Tapi kalau misalnya dia break high dan dia naik, seperti yang saya jelaskan tadi, ingat lagi teman-teman, kita punya area of interest, bisa jadi imbalance yang kalian pakai di sini, bisa jadi area supply atau order block yang kalian pakai di sini ya, nggak ada masalah. Keduanya sama-sama bisa menjadi entry point, dengan catatan pada saat proses retracement berlangsung ya, always ask this to yourself, apakah kita ngelihat ada rejection? Kalau ada rejection, ini baru indikasi awal dan possible untuk penurunan lanjutan. Alright, so teman-teman sekalian, hopefully informasi yang saya deliver di sini bisa cukup jelas ya. Ini kalau untuk berbicara soal Solana, invalidasinya hanya apabila Solana mampu breakout di atas $19,40. Itu baru sukses. Tapi kalau belum, teman-teman antisipasi, kalian bisa tambahkan Fibonacci retracement juga sebagai area untuk kita ngelihat di manakah berpotensi ada rejection dan di mana teman-teman berpotensi untuk entry sell short. Alright, so hopefully teman-teman informasi yang saya deliver di dalam video yang cukup panjang ini, hampir setengah jam, bisa cukup mudah untuk dimengerti. Kalau kalian nonton video ini sampai finish, make sure kalian type 1% di kolom komentar. Dan ya tentu saja harapan saya adalah teman-teman bisa belajar sesuatu dari apapun yang saya sampaikan di sini. Terutama buat teman-teman yang nonton video ini sampai finish. Saya tahu video ini sometimes bisa jadi sangat membosankan. Ya, tapi diharapkan apapun informasi atau materi yang saya coba sampaikan, teman-teman bisa serap itu dan bisa menjadi yang bisa menjadikan teman-teman ke arah yang lebih baik lagi. Ya, harapan saya teman-teman bisa belajar lah dari sini. Oke, so thank you very much guys and have a nice day guys. Don't forget untuk cek di Telegram kita, ada beberapa update yang kita sudah post di sana, dan nanti untuk update-update berikutnya di altcoins juga akan kita post di sana. Dan also buat teman-teman yang nanya seputar advance group, make sure kalian cek juga link di deskripsi untuk bergabung di advance group di periode bulan Oktober. I guess that's it from me. Thank you very much guys. I'll see you guys in the next update. Bye guys.